رمضان مبارك الله رمضان أكبر كريم الله رمضان مبارك رمضان كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan akan datang, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau, dan mohonlah ampunannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, bertemu dengan saya Arif Rahman Hakim pada program Ramadan Karim. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-17 puasa, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul Sedekah yang Mengalirkan Berkah Tiada Henti. Islam telah menghadirkan kepada umat manusia sebuah sistem perekonomian yang sangat bertolak belakang dan tidak terjamah oleh ideologi kaum materialis. Sistem ini bukanlah merupakan hasil pemikiran seseorang atau sebuah organisasi, melainkan adalah persembahan Allah Ta'ala. Akan tetapi, dunia yang materialistis sama sekali tidak mengenal hakikat ini. Kata sedekah berasal dari kata asidq, artinya kejujuran. Ada juga pengorbanan, dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang yang beriman semata-mata karena Allah adalah dalam istilah Islaminya disebut dengan nama kurbani atau pengorbanan. Lafaz kurbani berasal dari kata qurb yang maknanya kedekatan. Jadi sedekah yang diberikan dari hasil suatu kejujuran akan dapat menciptakan qurb, kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jika kita melihat dari segi ini berkenaan dengan sedekah, maka kita bisa mengetahui bahwa hanya kepada orang-orang mukminlah Allah Ta'ala melimpahkan kehormatan supaya mereka bisa berpartisipasi dalam bersedekah di jalan Allah. Ini adalah satu makom yang unik, bahwa hanya dari merekalah Allah Ta'ala menuntut pengorbanan. Yaitu dalam pandangan Allah Ta'ala hanya pengorbanan dari seorang mukminlah yang layak diterima. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian di tempat lain juga Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang mukmin, Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kamu adalah orang-orang yang dipanggil supaya membelanjakan hartamu di jalan Allah. Ini terdapat dalam surah Muhammad ayat ke-39. Seolah-olah amalan jihad, harta, sedekah di jalan Tuhan hanya diperuntukkan untuk orang-orang mukmin, dan hanya jemaat orang-orang mukmin yang mukhlislah yang dengan tersenyum terus mempersembahkan harta benda mereka di jalan Allah Ta'ala.
seperti yang disabdakan oleh Imam Zaman alaihissalam bahwa jemaat orang-orang mukmin akan selalu siap untuk berkorban dengan semangat. Pengorbanan harta, sedekah, apapun itu juga diperlihatkan atau dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Seperti Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau mengorbankan, memberikan segala miliknya di jalan Allah Ta'ala. Kemudian Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau memberikan setengah dari harta kekayaannya, dari harta miliknya di jalan Allah Ta'ala. Kemudian Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau menyedekahkan 700 unta yang bermuatan harta. Kemudian tidak hanya sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW, tapi pengorbanan sedekah ini juga diperlihatkan, dicontohkan oleh sahabat dari Hazrat Masih Maud SAW. Sebagaimana pengorbanan yang disampaikan oleh Hadrat Munshi Muhammad Ar-Raudi Khan Sahib, di mana beliau di seluruh kehidupan beliau, harta-harta beliau mengumpulkan hingga beliau mendapatkan 3 pound. Dan beliau berencana untuk memberikan kepada Hadrat Masih Maud SAW ketika sudah mencapai 3 pound. Karena pada saat itu 3 pound sangat banyak. Tapi ketika beliau ingin menyampaikan, memberikan sedekah tersebut, pengorbanan tersebut kepada Hazrat Masih Maud SAW, beliau pergi ke rumah Hazrat Masih Maud SAW dan memberikan uang itu kepada Hazrat Ahmad. Dan ketika itu beliau bersedih, beliau menangis. Bagaimana Hazrat Ahmad menyampaikan tentang kewafatan Hazrat Masih Maud SAW. Beliau menyampaikan bahwa rencananya saya ingin secara langsung memberikan memberikan pengorbanan ini kepada Hazrat Masih Maud SAW. Tetapi bagaimana beliau sebelum memberikan itu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hazrat Ahmad tentang kewafatan Hazrat Masih Maud SAW, beliau langsung bersedih, mengeluarkan air mata. Sehingga 3 pound itu pun diberikan kepada Hazrat Ahmad. Kemudian pengorbanan harta, sedekah, ini tidak hanya menyucikan harta maupun tidak hanya menjadikan suatu kemaslahatan bagi kita, kan, tapi pengorbanan harta sedekah ini adalah untuk mengatasi permasalahan. Saat mengumumkan baiatnya, Hazrat Masih Maud SAW bersabda, "Jadi orang-orang yang menemukan kekuatan ini dalam dirinya, maka mereka harus datang kepadaku. Aku juga akan merenungi duka mereka dan aku akan berusaha untuk meringankan beban mereka sehingga Allah Ta'ala akan memberkati mereka dalam doa dan perhatianku. Syaratnya adalah mereka siap sedia mengubah hidupnya untuk berjalan sesuai ketentuan ilahi." Ini terdapat dalam Hayatit Thayyibah halaman ke-79. Segala sesuatu yang kita sedekahkan, kita korbankan atas nama pengorbanan semata-mata karena Allah Ta'ala akan membawa kedekatan kepada Allah Ta'ala dan menjadikan sebab-sebab keberkahan-keberkahan yang mengalir kepada kita dan anak keturunan kita nanti akan mengalir tiada henti. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik untuk mempertahankan standar tinggi dan contoh pengorbanan seperti zaman awalin, sesuai dengan harapan Hadrat Masih Maud SAW dan dari generasi ke generasi terus berjalan di atas keridhaannya. Amin Allahumma amin. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور.